It's Princess Melia! Don't just float there like a jellyfish! Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan isi dari artikel tersebut yang berjudul Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan pada Masyarakat Perkotaan. Artikel ini mengangkat isu strategis mengenai ketimpangan sosial dan kemiskinan yang terjadi di wilayah perkotaan. Isu tersebut menjadi perhatian penting dalam kajian pembangunan sosial karena berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat serta kestabilan sosial secara umum. Dalam artikelnya, para penulis berupaya menggambarkan permasalahan ini dari berbagai perspektif teori dan literatur akademik, serta menawarkan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Artikel ini disusun dengan pendekatan kualitatif studi literatur yang bertujuan untuk merangkum, menafsirkan, dan mengkaji ulang berbagai sumber rujukan ilmiah yang relevan dengan topik ketimpangan dan kemiskinan di perkotaan. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu latar belakang dan tujuan. Penulis mengawali pembahasan dengan menggarisbawahi bahwa urbanisasi yang cepat telah menimbulkan tantangan serius dalam bentuk ketimpangan distribusi sumber daya dan meningkatkan kemiskinan di kota-kota besar. Maksud dan tujuan dari artikel ini yaitu untuk yang pertama, menjelaskan bagaimana ketimpangan sosial dan kemiskinan saling berkaitan dalam masyarakat perkotaan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mendasari persoalan tersebut. Yang ketiga, menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari ketimpangan dan kemiskinan. Dan yang keempat, menawarkan strategi penanggulangan yang bersifat multidimensi dan berkelanjutan. Kita masuk pada landasan teori yang digunakan. Artikel ini sangat kuat dalam hal teoritik. Beberapa teori penting yang dijadikan landasan antara lain: pertama, teori ketimpangan sosial menjelaskan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan, status, dan sumber daya, serta bagaimana kelas dominan mempertahankan kekuasaan ekonomi politiknya. Yang kedua, teori kemiskinan absolut dan relatif menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan sumber daya, baik yang mengancam kelangsungan hidup dasar atau absolut maupun ketertinggalan dari standar sosial yang berlaku. Teori yang ketiga yaitu teori urbanisasi, menguraikan dampak pertumbuhan kota yang tidak terencana, termasuk kemunculan kawasan kumuh dan tekanan pada infrastruktur. Yang keempat, teori keadilan sosial, menawarkan pendekatan normatif bahwa kebijakan politik harus mengutamakan kelompok yang paling lemah dalam masyarakat. Yang kelima, pembangunan berkelanjutan, menekankan pentingnya integrasi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang.
Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu teori struktural fungsionalisme. Melihat ketimpangan sebagai gejala disfungsional dalam sistem sosial yang seharusnya bekerja harmonis. Kekayaan teori ini menunjukkan bahwa penulis memahami persoalan dari banyak dimensi, bukan hanya dari aspek ekonomi semata. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui analisis jurnal, buku, dan dokumen terkait. Pendekatan ini dinilai tepat karena mampu merangkum berbagai perspektif keilmuan secara mendalam. Selanjutnya, hasil dan pembahasan yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian yang pertama, yaitu konsep dasar. Penulis menguraikan definisi ketimpangan sosial sebagai kondisi tidak seimbang dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan dasar lainnya. Sementara itu, kemiskinan dipahami sebagai kekurangan dalam pendapatan, kesempatan, dan kualitas hidup. Keduanya saling memengaruhi dan memperkuat satu sama lain. Yang kedua yaitu faktor penyebab. Beberapa penyebab utama yang diidentifikasikan antara lain ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan, urbanisasi cepat tanpa perencanaan yang baik, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kebijakan publik yang tidak inklusif, diskriminasi berbasis gender, etnis, atau agama, globalisasi dan perubahan ekonomi yang memengaruhi kelompok rentan. Selanjutnya, yang ketiga, dampak. Ketimpangan sosial dan kemiskinan membawa dampak yang luas seperti kesehatan masyarakat yang menurun, anak-anak dari keluarga miskin mengalami kesulitan mengakses pendidikan, timbulnya konflik dan ketegangan sosial, rendahnya partisipasi dalam kehidupan politik dan sosial, dan yang terakhir penurunan kualitas lingkungan dan perumahan. Bagian selanjutnya yaitu bagian yang keempat, yaitu konteks perkotaan. Kota menjadi pusat kontradiksi, di satu sisi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga memperhatikan ketimpangan paling nyata. Penulis menyebutkan bahwa perbedaan antara kawasan elit dan kawasan miskin menjadi cerminan ketidakadilan dalam pembangunan kota. Yang kelima, strategi penanggulangan. Penulis menawarkan berbagai solusi strategis, antara lain pendidikan inklusif dan terjangkau, program perumahan yang ramah masyarakat miskin, investasi infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi lokal, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan kota, penguatan kebijakan sosial berbasis data. Dan bagian selanjutnya yang keenam yaitu studi kasus. Untuk memperkuat analisis, penulis menyajikan studi kasus dari tiga kota besar, yaitu yang pertama Mumbai, India, menunjukkan kesenjangan ekstrim antara kawasan bisnis dan kawasan kumuh. Yang kedua, Rio de Janeiro, Brasil, memperhatikan bagaimana Faleva menjadi simbol ketimpangan sosial. Yang ketiga, New York City, Amerika Serikat, menggambarkan paradoks kota modern yang canggih namun menyimpan kemiskinan struktural. Kasus-kasus ini memberikan ilustrasi konkret bagaimana ketimpangan perkotaan bersifat global dan kompleks. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan.
Secara keseluruhan, artikel ini merupakan kontribusi yang sangat baik dalam studi sosial dan kebijakan publik. Isu-isu yang diangkat sangat relevan dengan realitas masyarakat urban saat ini, baik di negara berkembang maupun negara maju. Artikel ini dapat menjadi referensi berharga bagi akademisi membuat kebijakan dan plagiat sosial dalam memahami dinamika dan strategi pembangunan ketimpangan sosial serta kemiskinan di perkotaan. Terima kasih.